iman kita dengan hal-hal yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan juga para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Di kesempatan pagi hari ini, Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu semuanya, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita bersama dengan Ustadz Abu Umar Abdillah menjadi Muslim juara ya, bagian yang ketiga. Dan nanti insya Allah juga akan ada sesi tanya jawab, jadi silakan nanti bisa untuk dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baik, langsung saja kita awali kebersamaan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persilakan kepada beliau Ustadz Abu Umar Abdillah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun haitsu illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di taman di antara taman-taman surga ini, tapi bukan yang memang Allah gariskan supaya menjadi ujian bagi manusia, dan pun begitu Allah kemudian berikan perangkat kepada manusia bagaimana melepas ataupun bisa menjadikan melejitkan potensinya. Ketika Allah sifati manusia sebagai innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu pada dasarnya dzaluman jahula. Banyak nakalnya dan punya sisi kebodohan. Nah, berangkat dari situ tentang zalim telah kita bahas, tentang jahil juga sudah kita bahas. Tetapi saya punya janji ke antum untuk menyampaikan tambahannya tentang terkait dengan menulis. Bahwa manusia lahir memang dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini sesuatu yang Allah tetapkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi ini ada hubungannya dengan karakter manusia yang jahula. Lahir memang tidak ngerti apa-apa. Karena makna jahil adalah ziddul, makna jahlu adalah ziddul ilm. Ya. Makna dari bodoh itu adalah tidak tahu. Nah, namun sekali lagi kejahilan manusia itu bukan harga mati. Pada saat manusia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Allah memberikan perangkat. Bagaimana manusia menggunakan perangkat ini untuk menghilangkan kebodohannya. Ya. Ketika Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, lalu memberikan perangkat apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati maupun pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, sehingga menghilangkan kebodohan, di mana ini suatu kelemahan, dan kemudian untuk menuju pada ilmu yang itu menjadi syarat ya, untuk mendapatkan prestasi. Karena segala hal ya, apa yang baik-baik itu mesti diawali dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan karena prestasi yang kita harapkan adalah prestasi ibadah, sementara pintu dari semua ibadah adalah ilmu. Al-ilmu babu kulli ta'bud. Ilmu adalah pintu dari segala bentuk ibadah. Maka pastikan
sarana yang Allah berikan kepada kita itu, kemudian juga sarana yang Allah berikan kepada anak-anak kita berupa pendengaran, penglihatan, hati maupun pikiran, betul-betul kita isi, betul-betul kita optimalkan ya, hingga mereka menjadi orang yang banyak ngerti tentang perkara-perkara yang bermanfaat ya. Urutannya sebagaimana yang Allah sebutkan, pertama kali adalah pendengaran. Kemarin kita sudah sampaikan ya, saya ingin sedikit tambahkan tentang pendengaran. Jadi ketika anak itu lahir, itu yang pertama kali bisa menangkap informasi, yang pertama kali langsung bisa dioptimalkan adalah pendengaran. Bahkan ada penelitian menyebutkan di masa anak itu masih berupa janin di rahim ibu, itu pendengaran juga sudah berfungsi, atau pertama kali yang berfungsi adalah pendengaran. Ya, pada saat sudah ditiupkan roh, ya, jasad sudah lengkap, itu informasi-informasi ataupun suara-suara yang berasal dari luar itu masih sudah bisa ditangkap. Ya, maka bagus sekali kalau menstimuli pendengaran bayi itu, walaupun masih di perut ibu, bacakan ayat-ayat Quran. Kalau orang kan penelitian pakai musik ya, oh, ternyata musik pengaruh untuk janin ya. Ya, kita tentu ada yang jelas-jelas manfaat ya, kita perdengarkan apa? Al-Quran. Ya. Ada yang ketika istrinya hamil terus bacain Quran, ya. Ada murojaah di dekat janin, ya. Ada? Belum ya? Ya. Berarti lagi ya nanti ya, ya. Supaya bisa praktek lagi, ya. Jadi nanti rencanakan lagi, praktekkan lagi supaya bisa betul-betul mempraktekkan ilmu sesuai dengan urutannya, ya. Jangan semua bilang kebacut ya. Apalagi masih ada kesempatan, ya. Nah, terus kemudian ketika bayi itu lahir pun juga seperti itu. Pada saat mata itu belum bisa optimal, dia belum bisa melihat, itu pendengaran sudah bisa berfungsi ya. Terbukti apa? Bayi itu ketika mungkin kita perlihatkan wajah lucu, belum bisa ketawa kalau mata belum bisa melihat ya. Atau kita takut-takutin dengan mungkin gerakan-gerakan tertentu, dia juga nggak akan nangis. Tapi begitu dia terkejut karena suara tertentu, ya maka dia bisa nangis. Artinya apa? Bahwa pendengaran sudah berfungsi. Ya, maka jangan sia-siakan peluang-peluang seperti itu. Kalau masalah pendengaran, sedini mungkin diperdengarkan perkara-perkara yang baik. Diperdengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada yang lebih manfaat daripada Al-Quranul Karim. Itu terutama. Begitupun nanti di usia-usia mereka sudah bisa melihat, ya. Sementara pendengaran juga semakin optimal. Tetap jangan lupakan bahwa pendengaran itu merupakan potensi yang luar biasa untuk apa? Mendapatkan suatu tambahan-tambahan ilmu. Ya. Bahkan juga permulaan-permulaan ilmu. Bahkan juga bagian dari, karena anak itu sekali lagi tergantung apa yang didengar dan dilihat. Pastikan perdengarkan pada anak perkara-perkara yang baik. Ya. Saya punya kecurigaan, kenapa sekarang di usia mungkin orang-orang para pejabat yang korupsi itu banyak yang seusia saya ke atas. Ya, atau malah ada yang ke bawah ya. Jadi masih muda udah pinter korupsi ya. Itu kenapa ya? Saya menaruh curiga, jangan-jangan karena kebiasaan mereka itu mendengarkan dongeng Kancil Nyolong Timun. Ya. Itu sampai hafal betul. Ya. Itu diulang-ulang setiap malam itu juga nggak bosan itu. Ya. Dongeng Kancil Nyolong Timun. Sampai terjiwai oleh anak-anak ketika itu ya, dipraktekkan di masa dewasanya. Ya. Kancil Nyolong Timun. Bagaimana kancil itu mencuri ketimun, tapi dia bisa berkelit nyari kambing hitam. Akhirnya jadi korban siapa? Siapa yang jadi korban? Ini kayaknya tidak mendengar Kancil Nyolong Timun, ya. Atau pura-pura lupa ya. Anjingnya Pak Tani, buaya, macan, ular, gajah, semua jadi kambing hitam itu. Ya. Coba, namanya gajah jadi kambing ya, kambing hitam. Jadi korban mereka semua. Kancilnya selamat. Makanya sekarang
Orang-orang tuh pinter. Bagaimana korupsi tapi tidak ketara, yang kena orang lain. Ya. Itu gara-gara apa? Belajar dari si Kanjel Jalong Timun. Dongengnya itu terus. Apalagi belum ada versi taubatnya Kancil. Belum ada ya. Dongeng Kancil balik ini Timun. Belum ada ya. Ya. Ini ya serasa digawe lah ya. Ya, sing mau serasa ceritake, ini juga dosa diceritakan. Ya. Ceritakan yang baik-baik. Ya. Ini yang mendasari saya terus terang ketika itu mencari apa ya sesuatu yang bisa diperdengarkan anak. Ya. Anak-anak saya itu paling hafal dengan kisah-kisah para ulama yang saya tulis sendiri. Ya. Jadi bagus nanti antum nulis sendiri, gitu ya. Dirancang mau cerita ke anak dirancang. Kalau mau ditulis dulu. Wah ini sekaligus antum belajar nulis. Ya. Saya punya buku masa kecil para ulama. Itu anak-anak saya itu semuanya masa kecilnya itu apa ini paling tidak mendengarkan. Ya. Kalau belum baca mungkin belum ini ya, belum begitu semangat ya diperdengarkan, dibacakan. Ya. Syukur yang bacakan juga ya pakai deklamasi. Ya. Namanya cerita sama anak ya agak hiperbola. Ya. Mungkin pakai lunjak-lunjak juga, meraktekin juga dan sebagainya. Ya. Pokoknya biar anak bagaimana senang mendengarkan kisah-kisah masa kecil para ulama. Karena itu akan sangat mempengaruhi kejiwaan mereka, ya. Dan obsesi mereka, cita-cita mereka juga tidak jauh dari apa yang sering mereka dengar. Karena yang namanya cita-cita itu adalah sesuatu yang sering diingat-ingat, sering diulang-ulang, ya. Sehingga apa-apa yang ada di sekitarnya akan dijadikan sarana sebagai sesuatu yang bisa mengantarkan dia pada cita-citanya. Nah ini sangat penting ya. Pendengaran jangan sampai kita biarkan mereka mendengar sesuatu yang bermanfaat atau jangan sampai usia-usia di mana pendengaran itu menjadi sesuatu yang paling dominan masuknya informasi ke dalam pikiran akal anak ya. Pada saat itu kita justru membiarkannya padahal ini ya namanya telinga itu kan nggak ada penutupnya ya. Ya, ada penutupnya, nggak ada kan? Makanya selalu kalau kita tidak memperdengarkan dengan sesuatu yang baik, maka dia akan mendengarkan sesuatu yang ya asal ada suara akan masuk. Ya, ini sarana menghafal pertama yang paling efektif memang mendengar. Ya, bahkan apalagi mendengarkan, mendengar aja itu bisa hafal kok. Saya hafal beberapa lagu campur sari itu karena sering mendengar, bukan mendengarkan, mendengar. Ya, ya nggak hafal betul lah, tapi beberapa baitnya tuh hafal. Kenapa? Biasa ngebis gitu loh. Ya, ngebis, nggak mendengarkan, mendengar aja. Ngono kok yo hafal gitu loh. Ya. Nah, makanya jangan sampai anak kita itu mendengar atau apalagi mendengarkan sesuatu yang tidak manfaat. Karena seberapa perolehan manusia nanti, prestasinya nanti, ya, yang tadinya dari tidak tahu ketika lahir, kemudian Allah berikan kepada manusia 3 sarana itu supaya bersyukur. Sehingga prestasi nanti apa yang didapatkan manusia sesuai dengan tingkat syukurnya. La'allakum tashkurun. Ya. La'allakum tashkurun. Dan mana syukur adalah tasrifu ni'mah ala muradi mu'tiha. Menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, penglihatan sudah mulai bisa berfungsi. Ya. Maka di saat itu harus hati-hati betul, jangan memperlihatkan kepada anak sesuatu yang tidak baik. Ya. Perbanyak penglihatan, apa yang dilihat anak itu sesuatu yang baik. Ya. Jika itu berupa informasi-informasi yang bermanfaat. Ya. Jika itu berupa contoh teladan, maka teladan contoh yang baik. Ya. Karena anak itu terbentuk sesuai dengan apa yang didengar dan apa yang dilihatnya. Ya. Kemudian mulai mereka masuk pada usia-usia di mana mereka sudah bisa belajar membaca. Ya. Di mana dengan bacaan-bacaan itu setidaknya dari kecil juga sudah dilatih. Ya. Tidak dipaksa ya harus di usia berapa. Tapi dilatih mereka mencintai buku-buku. Ya. Suka dengan bacaan-bacaan. Yang tadinya apa? Diawali dari mendengar sampai kemudian mereka bisa membaca sendiri, ya, terbiasa dengan membaca. Ya, supaya mereka bisa membaca, ya sediakan buku, ya.
pengennya anaknya jadi kutu buku, tapi bapaknya tidak pernah tuku buku, ya. Nah, terus yang diwaca apa gitu ya. Nah, selisih dikit antara kutu sama tuku ya. Ya. Nah, kalau mau anaknya jadi kutu buku ya bapaknya rajin-rajin tuku buku ya. Bukan karena sabakul buku bukan ya. Imam Suyuti itu sampai disebut dengan Ibnul Kutub. Kenapa? Karena lahir itu di tengah-tengah tumpukan serakan buku-buku ya. Bapaknya itu bukan sekedar kolektor, memang senang sekali apa? Membaca buku-buku itu. Ya. Banyak buku-buku ayahanda dari Imam Suyuti sehingga itu menjadi bagian warisannya dan Imam Suyuti kemudian sudah terbiasa akrab dengan buku-buku. Ya. Dan dulu begitu para ulama itu di masa di mana tulis-menulis sudah banyak menyebar meskipun belum ada mesin fotokopi, mereka sudah terbiasa ya dengan bacaan dan tulisan. Ya. Ada sampai itu seorang suami itu saking akrabnya sama buku, itu sampai istrinya itu cemburu. Ya. Cemburunya bukan sama madunya, tapi sama apa? Sama buku. Sampai dia bilang begini, ya, mending kamu nikah lagi sama 3 orang nggak apa-apa, tapi bukumu kurangi, gitu ya. Ya, bukumu kurangi. Ya. Jadi dia lebih cemburu pada buku daripada apa? Seandainya suaminya nikah lagi dengan 3 istri. Ya, ada yang begitu. Ya. Saking rajinnya baca buku, terus istrinya bilang begitu ada. Ya. Di sampean wis aja kakean maca buku wis mending nikahan meneh wae ya. Telungkas rapopo. Ada. Di sini ada. Sing ono malah bojoku ki jare wong ngaji nek ora tau maca buku nggak ngono malah ono ya. Nah, sampai-sampai ada di kalangan ulama dahulu itu keranjingannya dalam membaca buku seperti itu. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau itu ketika beliau sakit kedua matanya, itu kan pantangannya kata tabib ketika itu apa? Kamu jangan baca buku dulu, ya. Tapi beliau tidak bisa, ya. Tidak bisa meninggalkan, tetap dia baca buku. Kenapa? Nggak bisa itu dia meninggalkan buku. Sebagai lagi di antara ulama ada yang ketika sakit itu dia tidak boleh baca buku, tapi nggak bisa dia. Dia selipkan itu buku di bawah bantalnya. Kalau ada yang datang lebok nih apa ngisor bantal. Ya. Kalau orangnya pergi ambil lagi baca lagi. Nggak bisa itu sampai kecanduan dalam tanda petik. Kecanduan kok kecanduan baca buku ya, masya Allah ya. Sekarang kecanduannya apa? TV, ngegame, ya, Android. Ini kecanduannya baca buku. Nggak bisa itu kalau nggak baca. Ya. Khatib Al-Baghdadi itu ya kemana-mana apa? Bawa buku. Mana-mana baca buku. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu uh, sebelah ini apa? Jadi bajunya itu di lengannya itu ada kantongnya yang bisa diisi dengan buku. Ya. Jadi lebar itu. Apa? Ya, kalau kita kantongnya sekarang nggak di situ ya. Dulu kantongnya itu sampai di lengannya itu untuk apa? Untuk buku. Ya. Nah, karena keranjingannya mereka dalam membaca buku. Ya. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, kita kenal ya, ulama ya, namanya Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Beliau dalam hidupnya pernah membaca buku tidak kurang dari 20.000 jilid. 20.000 jilid. Satu jilidnya rata-rata 500 halaman. Ya. Wajar boleh jadi ulama. Karena yang dibaca begitu banyak, 20.000 jilid. Pengen tahu atau ada yang pengen nyoba menyelesaikan 20.000 jilid, tak kasih tahu caranya ya. Tinggal mau berapa tahun antum mau menyelesaikan ya. Kalau misalnya antum membaca 1 hari 1 jilid ya, 1 hari 1 jilid, kira-kira selesai nggak? Selesai ya, misalnya ya. Rutin, maka untuk menyelesaikan bacaan Ibnu Al-Jauzi butuh waktu 55 tahun. Itu kalau 1 hari 1 jilid. Tapi kalau antum bacanya 1 hari 1 halaman, ya dijamin 7 turunan nggak rampung. Ya. Diwangi tanggone ya rampung. Ya. Nah, ini beliau membaca 20.000 jilid. Ya. Begitu banyak buku yang beliau baca. Ya. Ini terkait dengan mata. Tumbuh lagi seiring dengan perkembangan fungsi dari pendengaran, kemudian mata, akalnya juga mulai jalan. Ya.
kemudian motoriknya, gerak halus dari tangan, kaki dan sebagainya, ya itu sudah mulai aktif, sudah mulai baik, memungkinkan baginya untuk menggerakkan anggota tubuh dengan detail. Maka mulai dengan kecintaan untuk menulis. Karena Allah menggunakan cara atau memberikan cara kepada manusia bagaimana menghilangkan ketidaktahuan menjadi banyak tahu. Dengan cara apa? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi dengan tulisan, dengan menulis, alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan al-qalam, dengan tulisan. Ya. Mengajarkan apa? Apa-apa yang tadinya manusia belum tahu dengan qalam. Ya. Ada tafsiran sangat bagus sekali yang ingin saya bacakan dari Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat alladzi 'allama bil qalam. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala alladzi 'allama bil qalam yakni al-khat wal kitabah. Makna dari alladzi 'allama bil qalam yang Allah mengajarkan manusia dengan qalam yakni al-khat wal kitabah. Khat tulisan ya. Ya tulisan khat itu kalau bahasa sekarang apa? Font ya. Ya. Jadi ada tulisan biasa itu ya. Ay alamal insan al khat bil qalam, yakni Allah mengajarkan manusia menulis khat itu dengan pena. Ya. Nah, beliau sebutkan riwayat dari Qatadah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan al qalamu ni'matun minallahi ta'ala 'azimah. Qalam, pena itu adalah merupakan nikmat dari Allah yang sangat agung. Ya, qalam apa? Pena, ya, tulisan itu adalah nikmat Allah yang sangat agung. Laula dzalika lam yakum dinun walam yasluh aisyun. Andai saja ya, Allah tidak ajarkan manusia dengan qalam, maka tidak akan tegak agama ini. Ya. Agama tidak bisa bangkit, agama tidak bisa sempurna, agama tidak bisa bisa tersebar dengan baik tanpa adanya al-qalam. Ya. Kita ini bisa kemudian mendapatkan apa yang menjadi pendapatnya Imam Nawawi, bagaimana didikan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dari mana kita mendapatkannya? Belajar dari mana? Dari tulisan. Andai tidak ada tulisan, maka dakwah juga tidak akan tegak. Dakwah juga tidak bisa tersebar dengan cepat dan baik. Ya. Dan informasi yang dulu pernah didapat para sahabat tidak sampai ke kita. Ya. Walaupun ada tahapan-tahapannya ya. Awalnya al-ilmu fis sudur. Al-ilmu fis sudur di dada. Kemudian al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di kertas-kertas itu. Ya. Sekarang al-ilmu fi Google ya. Di Google ya atau di flash disk ya. Fil hasub di komputer-komputer ya. Nah, kita harus memahami bahwasanya tulisan ini punya menjadi sarana yang agung ya, menjadi nikmat anugerah yang sangat besar bagi umat Islam ini karena dengannya agama bisa menjadi tegak ya. Dan juga wala yasluhu aisyun, kehidupan juga tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya tulisan ya. Hutang piutang ada catatan ya dengan tulisan ya. Nanti kalau tidak dicatat ya angkanya berapa. Nanti kalau selisih akhirnya terjadi apa? Cekcok ya. Tapi kalau ada tulisan ada buktinya ya, nota itu kan ya. Nah, andai tidak ada tulisan, maka kehidupan duniawiyah pun juga tidak masalahnya akan berkurang. Artinya tidak bisa baik tanpa adanya tulisan. Nah, ini besarnya nikmat apa? Al-qalam. Beliau lanjutkan lagi. Beliau katakan fadalla ala kamali karamihi subhanahu bi annahu 'allama ibadahu ma lam ya'lamu. Dan di antara bukti akan kesempurnaan ya, kemurahan Allah kepada hambanya
bi annahu 'allama ibadahu, bahwa Allah mengajarkan kepada hambanya malam ya'lamu, apa-apa yang tadinya mereka belum tahu, ya. Nah, dengan pena itu Allah mengajarkan. Wa naqallahu min dhulumatil jahli ila nuril ilmi, dan Allah mengentaskan manusia dari gelapnya kejahilan kepada nurul ilmi. Apa? Cahaya ilmu. Ya. Makanya ikhwar sadakumullah, karena ini merupakan nikmat yang agung, maka kita jangan sampai meninggalkan apa? Menulis ini, dan jangan sampai kita, ya, luputkan anak-anak kita dari kebiasaan menulis, ya. Betapapun sekarang sudah maju peralatan, bisa kopas dan sebagainya, ya, tetap nulis ini tidak bisa lepas dari apa? Tradisi orang-orang yang mau belajar, ya. Sejak dulu yang disebut ulama, mereka ini aktif dengan apa yang namanya tulisan, ya. Makanya kalau Imam Syafi'i, beliau memberikan suatu perumpamaan sangat bagus sekali dalam syairnya, ya. Beliau umpamakan ilmu seperti apa? Buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ya. Ilmu itu adalah buruan. Sedangkan pena itu apa? Adalah tali pengikatnya. Ya. Qaid yudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah dengan kuat hasil buruan yang sudah kamu dapat. Apa maksudnya? Ya. Kalau kita sudah misalnya udah dapat bisa nangkep kijang, ya, ikat kijang itu, ya, ikat dengan kuat sembari kita mencari yang lain lagi. Alangkah anehnya ada orang sudah mendapatkan buruan kijang, dia mencari yang lain tapi kijang ini dilepas. Ya, tahu maksudnya ya? Ilmu itu buruan. Ya. Ilmu itu seperti binatang buruan. Anda ngaji, mendengarkan suatu informasi, itu artinya Anda sedang mendapatkan apa yang Anda buru. Nah, supaya buruan tidak lepas, bagaimana caranya? Diikat. Diikatnya dengan apa? Dengan pena. Hanya pena satu paket dengan kertas, gitu ya. Nah, berarti kalau tidak pegang pena, tidak pegang kertas, artinya apa? Ya. Orang butuh sama buruan, gitu ya. Gur seneng berburu tok, ya. Gur seneng berburu tok. Nah, ini ya, saya enggak nyindir antum enggak ya. Saya sering ceritakan memang gaya orang belajar beda-beda ya. Nah, yang ini tampaknya juga rata-rata seperti Imam Tirmidzi, kalau belajar itu kalau pas pengajian itu enggak nyatat ya. Karena langsung hafal semua. Fokus dengan pendengarannya, hafal semua, nanti nyatatnya di rumah ya. Masya Allah, ini ya, ini calon-calon Imam Tirmidzi ini ya. Aminkan ya. Aminkan ya. Kan paling tidak udah dapat separuh ya ciri dari Imam Tirmidzi ya. Udah 50% lah ya. Tinggal nyari 50% yang lain ya. 50% itu beliau tidak nyatat ketika ngajinya ya. 50% yang lain beliau hafal ya. Jadi ya udah mending dapat 50% modal ya. Modal keuntungan 50% udah banyak loh ya. Ya. Udah banyak ya. Baik. Jadi ikhwan sadakumullah, orang-orang dulu, para ulama memberikan sebuah nasihat yang sangat bagus terkait dengan pentingnya nulis dalam hal belajar dan bagaimana cara efektif di dalam belajar ketika menghadiri majelis ilmu. Ya. Pertama adalah dengarkan semua perkataan. Ya. Apa yang dikatakan oleh pemberi materi didengarkan semuanya. Jangan ada yang terlewat. Artinya apa? Usahakan jangan tidur. Ngantuk ora apa-apa ning aja turu ya. Tetap fokus. Kalau antum tidak berusaha tidur atau berusaha tidak tidur, ngantuk-ngantuk misalnya, itu tetap ini telinga masih ada fungsinya ya. Ya. Tapi ya jangan nyengaja namanya apa? Ya. Kita sekali lagi tidak seperti Imam Daruqutni yang walaupun tertidur di saat pelajaran disuruh ngulangin hadis yang tadi dibaca tuh bisa gitu ya. Kita jangankan tidur, melek melorok ya. Di bulan baleni ya, durung karuan apal ya. Maka tetap kita harus perdengar, semua didengarkan. Ini pertama. Yang kedua, catat yang terbaik dari apa yang Anda dengarkan. Ini nomor dua. Ya.
Jadi dari yang didengar tadi misalnya 1 jam ya. 1 jam full ya, informasi masuk full. Ya, usahakan full. Ya kepepetnya jangan nanti kurang dari 80% lah. Ya. Nah, dari informasi-informasi yang masuk itu catat yang terbaik dari apa yang didengar. Ya. Kira-kira berapa persen? Seandainya antum catat ya 40% itu sudah bagus. Ya, 40% sudah bagus. 60%, 60%, 100%, kira-kira 1 jam dapat berapa halaman? Dapat berapa halaman? Ya, pengen tahu dapat berapa halaman? Ya. Saya soalnya ada ininya, ada testinya, ada testimoninya ya. 1 jam dapat berapa halaman ya. Saya ada santri ngaji ya. Itu kalau saya menyampaikan itu semua dicatat ya. Dan itu ternyata 8 halaman 1 jam ya. Kira-kira 8 sampai 9 ya halaman. Taruhlah antum mencatat semua, misalnya semuanya dicatat itu 8 sampai 9 halaman. Ya. Enggak usahlah antum nyatat 8 sampai 9 halaman. Ya, 40% juga sudah bagus. Misalnya berapa? 3 atau 4 halaman. Itu yang antum catat. Ya. Yang antum catat berapa? 3 sampai 4 halaman. Ya. Sudah dapat berapa halaman ini? Ya. Halamannya ditinggal nang rumah, ya. Kebon, ya. Jadi di antara yang didengar itu dicatat ya, paling tidak ya 40% lah dari yang terbaik yang dia dengar itu ditulis ya. Kemudian dari yang ditulis itu hafalkan yang terbaik di antara yang dicatat. Masya Allah kalau antum konsisten ya, Masya Allah ini cara-cara gini cepet pinter antum ya. Tapi kalau ngaji alhamdulillah sudah bagus ya. Setiap pekan sekali ada pengajian Ahad pagi. Tapi ya kalau dapat buruan lepas, buruan lepas, buruan lepas ya. Pemenah untuk siji hilang loro, untuk loro hilang papat. Nah, itu ya. Terus kapan pintere gitu ya. Nah, makanya selebihnya itu kalau diamalkan semuanya ya. Kalau kefakihan, pemahaman itu harus ya. Tapi memang ilmu itu diantaranya ada yang harus dihafal ya. Makanya sayang sekali kalau kita mendapatkan suatu buruan, kemudian kita lepas. Mendapatkan suatu ilmu, kemudian kita biarkan begitu saja. Ya. Ibnu Qail rahimahullah ketika belajar. Ibnu Qail rahimahullah ketika belajar. Pernah suatu kali beliau mencatat semua yang disampaikan gurunya. Nah, pada saat itu pas beliau mencatat penanya rusak. Ya. Maka beliau berpikir bagaimana bisa gercep ya, gerak cepat. Jangan sampai lebih banyak lagi yang terlewat, tidak tercatat. Maka cara yang beliau pakai di luar dugaan orang-orang ya. Dan mungkin juga di luar dugaan kita. Kok bisa mikir sampai segitu? Ya, supaya dia cepat mendapatkan pena, dia bukan nyari pinjaman. Nyari pinjaman lama. Ya. Dia tawarkan pada teman-temannya, siapa yang penanya mau saya beli dengan harga 1 dinar emas. Ya. 1 dinar itu berapa? Wedhus siji gitu loh. Ya. Wedhus siji, wedhus dewasa. Bukan KMC, kambing masih cempe, bukan ya. 1 dinar dapat apa? Wedhus siji, udah dewasa. Kalau mau diduitkan itu 1 dinar adalah 4/4 gram emas. Ya. Kalau 1 gramnya harganya 800.000 sampai 1 juta, 1 juta berarti berapa? 1 dinar itu antara 3,5 sampai 4 juta. Ya. Sopo sing pulpen tak tuku 1 juta. Saya ceritakan Ibnu Uqail ya, bukan nawariantum enggak ya. Ya. Siapa yang penanya mau saya beli dengan harga 1 dinar? Langsung rebutan, dia bisa milih yang terbaik. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. 1 dinar emas lepas, tapi apa? Ilmu tidak lepas. Ya. Diriwangi kaya ngono Mas, ya. Mosok awake dhewe sing sengaja kok ngomah ra nggawa pulpen, ra nggawa kertas. Sing nggawa kertas, nggawa pena, ya mung ngrungokne tok, ya. Ora ditulis gitu loh. Ya. Ada yang penanya rusak? Ya. Ada yang mau beli dari saya? Ya. Anda bawa ya. Nah, ikhwanakumullah, ini gambaran betapa menulis sesuatu yang sangat penting, baik di dunia belajar ataupun mengajar. Ya. Intinya ilmu itu tersebarnya, baik didapatkannya, apapun cara menyebarkannya, tidak bisa lepas dari tulisan. Ya.
Makanya tulisan itu merupakan anugerah Allah yang sangat agung. Ya, Ibnu Al-Jauzi yang tadi saya ceritakan, tadi, ya, beliau membaca berapa tadi? 20.000 jilid. Berapa buku yang beliau tulis? Ya, beliau menulis buku tidak kurang dari 2.000 jilid. 2.000 jilid di zaman itu di abad 6 Hijriah. Ya, di abad 6 Hijriah. Belum ada copy paste, ya. Belum ada salin tempel, belum ada. Belum ada mesin fotokopi, ya. Nulis itu ya nulis bahkan dicelup dulu, jadi antara tinta sama pena itu terpisah. Ya. Celup dulu, ya, di tinta, kemudian dipakai untuk nulis. Nanti lama-lama lamat-lamat, ya. Udah lamat-lamat, celupkan lagi, tulis lagi. Itu bisa nulis 2.000 jilid. Itu sebagai karya, bukan yang untuk belajar. Yang untuk belajar lain lagi. Karya beliau 2.000 jilid. Ini mengalahkan rekor gurunya. Tadi yang saya sebut Ibnu Uqal adalah guru dari Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Uqal rahimahullah beliau memiliki suatu karya yang besar, yang luar biasa, ya. Sangat bagus. Sayangnya buku itu tidak semuanya kemudian bertahan karena dengan runtuhnya Baghdad ketika itu buku yang termasuk dibuang, ya, oleh lampu neon ya, Napoleon, ya, dan pasukannya. Beliau menulis buku yang berjudul Kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun, ya. Dengan ketebalan 800 jilid. Bukan 800 halaman, 800 jilid. Ya. Bisa bayangin nggak? Nulis buku tebalnya 800 jilid. Ling dulu aja wis singunan dhisik gitu ya. Arep maca singunan. Ini nulis sampai 800 jilid. Ini yang ditulis oleh Ibnu Uqal rahimahullah. Ya ulama begitu. Ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau ada orang yang sering pakai semacam slogan, ya, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu yang praktek betul-betul adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau dikalkulasi umur Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dengan hasil karya yang beliau tulis, maka didapatkan hasil, ya, bahwa dalam satu hari itu beliau nulis tidak kurang dari 40 halaman. Itu kalau diasumsikan lahir ceprot langsung nyekel pulpen nulis, ya. Tapi kan tidak mungkin itu. Makanya ketika ada informasi lain, versi lain bahwa beliau itu dalam satu hari tidak kurang dari 60 halaman, nah ini berarti dihitung dari usia produktif menulis, ya. Satu hari 40 sampai 60 halaman, ya. Antum satu hari berapa halaman ditulis? Nota pinten halaman, Pak? Wah, ini. Yang cekelane nota ngono ya, wah nulisnya akeh ya. Nah, beliau nulis tidak kurang dari 40 sampai 60 halaman. Ya. Imam Al-Jurjani, sebelum itu ya, saya ingin ceritakan bagaimana maksud minal mahdi ilal lahdi yang dialami oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Imam At-Tabari itu ketika memang hariannya suka sekali menulis, ya, apa-apa ditulis, makanya tafsir beliau adalah dikenal dengan tafsir bil ma'thur. Ya. Bukan tafsir bil ra'i, tapi tafsir bil ma'thur. Semua tafsirannya adalah nukilan. Ya. Semua tafsiran nukilan. Beliau punya nukilan, setiap ayat itu ada nukilannya. Ya. Itu karena apa? Memang beliau rajin nulis. Ya. Maka disebut dengan tafsir bil ma'thur karena isinya adalah nukilan-nukilan. Ya. Beliau tidak menjelaskan sendiri. Tapi apa? Menggunakan nukilan-nukilan. Nah, itu yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ya. Kalau tafsir bil ra'i itu bukan berarti kemudian dengan akal semata, tapi maknanya dia sudah menambahkan dengan ahli tafsir sendiri. Dia sebagai ahli tafsir, dia menafsirkan begini, walaupun juga ada nukilannya. Tapi kalau Ibnu Jarir itu memang nukilan semua, ya. Maka atau domainnya memang nukilan-nukilan. Artinya apa? Beliau ini punya hasanah, ya, tentang nukilan-nukilan pendapat-pendapat yang luar biasa. Karena beliau rajin nulis. Ya, satu hari 40 sampai 60 halaman. Sebelum beliau wafat, pada saat beliau sakit, ada di antara murid-muridnya, ya, yang datang menjenguknya. Pada saat beliau sudah mendekati ajalnya dan
ketika itu ada seorang muridnya yang mendekati beliau, mendoakan beliau di saat sakitnya. Ya, mendoakan beliau ini, dan doa tersebut dianggap oleh Ibnu Jarir sebagai doa yang bagus. Makanya beliau juga pengen menukil juga, ya, pengen nulis juga. Tolong ambilkan pena sama kertas. Alhamdulillah halah dalam keadaan seperti ini, Aisyah. Anda sudah dalam keadaan seperti ini dan Anda minta pena sama pulpen. Ya, apa kata beliau? Tidak ada seorang muslim meremehkan ilmu walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya. Loro, ya, ngono iki pengen nulis loh ya. Ini sing seger-seger sehat-sehat orang pengen nulis loh ya. Ini sakit-sakit itu pengen nulis. Ya. Diambilkan kertas, pena, kemudian beliau ya nulisnya namanya udah posisi sakit ya, yang pernah ke ya rotok kangelan, tapi beliau nulis itu. Selesai nulis, tadi yang berdoa tadi pamitan, belum sampai di pintu, beliau sudah wafat. Ya. Jadi akhir hayatnya itu beliau juga dalam keadaan menulis tentang kebaikan, tentang doa. Ya. Nah, ini bagaimana gambaran ulama dulu ketika menulis. Imam Al-Jurjani, beliau punya kebiasaan. Belum akan tidur sampai menyelesaikan 90 halaman bi khatin daqiq, dengan khat yang kecil-kecil itu loh ya. Dengan tulisan yang kecil-kecil, detail ya, dan nulisnya itu memang ya detail ya, bi khatin daqiq ya. 90 halaman dalam satu malam. Artinya sebelum tidur, selesaikan 90 halaman. Imam Al-Jurjani ya. Berapa lama antum? Ya. Atau mulai dari sekarang kira-kira mau nulis enggak? Ya. Oh, kalau ulama itu bagaimana nyindir orang-orang yang tidak nulis itu, masya Allah, pedes sekali itu. Ya, pengen dengar pedesnya ya. Enak kurang pedes ya, tambahi sendal apa ya. Artinya kalau mereka nyindir orang-orang yang tidak mau nulis itu, masya Allah. Ya, ada yang mengatakan begini. Ya, ngerasa sidik ya, rasanya sidik. Ya, siapa yang tidak menulis dengan tangan kanannya, ya, siapa yang tidak menulis dengan tangan kanannya, ya, fayaminuhu yusra. Ya, berarti tangannya kiri semua. Ya. Coba dicek tangannya kanan kiri atau ada jangan-jangan kiri semua gitu ya. Itu terkait dengan nulis atau enggak. Ya. Orang kalau enggak mau nulis dengan tangan kanannya, kayak tangannya kiwa kabeh, pedes ora kuwi. Ya. Jangan pedes tenan. Ono sing lebih pedes, Mas. Pengen. Ada yang lebih pedes lagi. Siapa yang tidak menulis dengan tangannya, gek kabeh sikil, coba. Gek kabeh sikil ya. Nek iki tangan mesti nggo nulis. Lah kok ora nggo nulis, sik tilik ono. Gek kabeh sikil ya. Papat gek sikil kabeh gitu ya. Nah, kurang pedes piye? Golek sing pedes meneh apa piye? Nah, makanya itu mau bilang kewan kan ini lebih pedes lagi itu ya. Maksudnya itu karena yang namanya pembeda antara hewan dengan manusia itu apa? Akal ya. Bukti ataupun tanda orang yang punya akal itu ya akrab dengan tulisan ya. Bagaimana orang mau akalnya itu moncer kalau tidak akrab dengan tulisan ya. Makanya penting ikhwar sadakumullah ya, kita ajarkan pada anak kita menulis ya. Ngajarkannya bagaimana? Ngasih contoh, teladan ya. Nah, kalau Bapak tidak pernah nulis, ngaji atau nulis ya, ngono nek anake ngaji mulih takoni nyatet apa? Ngaji kok ora nyatet ya. Lah Bapak nyatet mboten ya. Aku ya ora, berarti ya ya wis jumbo ya. Sapa niru sapa ngono ya wis patut gitu loh ya. Nah, maka tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan terhadap nulis ya. Ndak persoalan apakah bentuk tulisannya itu jelek atau buruk, tidak masalah. Tapi itu sebagai sarana bagaimana seseorang itu bisa belajar dengan baik. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ini dikenal punya petingan, ciri khas. Ya, ada seorang syekh guru hadis, dia mendengar kecerdasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masa kecilnya. Ya, maka dia pergi ke daerah sekitaran di mana biasa Ibnu Taimiyah mencari ilmu di sana. Ya. Ketika ketemu seseorang, dia bertanya, adakah Anda kenal dengan Taqiyuddin bin Ahmad? Ya, anak kecil yang viral. Ya, dulu belum ada sosmed tapi viral. Saking cerdasnya anak ini. Ya.
Maka ketika itu dikatakan, apakah Anda hendak mencarinya? Iya, saya ingin bertemu dengannya. Kalau Anda pengen ketemu, udah tunggu aja di sini, ya. Nanti sebentar juga lewat sini, ya. Lah, membedakan dengan anak yang lain gimana? Nanti kalau Anda dapati anak yang kemana-mana ngotong papan tulis, ya, ngotong-ngotong papan tulis. Nang ndi nggo papan tulis itu, ya. Mbok dicandalke apa piye, ya. Jadi blabak dicandalke gitu, ya. Ada anak kita yang gitu, mana-mana bawa papan tulis itu, ya. Ya itu dia, nggak ada yang lain. Nah, betul ketemu ada anak yang itu bawa papan tulis, ya. Apa kamu takyidin? Benar, ya. Kamu nyari hadis? Benar, Syah, ya. Saya ada hadis. Catat, ya. Dengan senang hati, Aisyah, ya. Catat. Dicatat oleh Ibnu Taimiyah apa yang dibacakan oleh syekhnya tadi, ya. Begitu dibacakan, beliau langsung nyatat. Sama gurunya, dia bilang hapus, hapus. Coba kamu ulang. Diulang, langsung hafal. Ya. Tambah lagi, mau Aisyah dengan senang hati. Tulis. Uktub, tulis. Ya. Setelah ditulis, hapus, dihapus. Ya. Coba kamu ulang. Langsung hafal. Ya. Ini bukti efektivitas apa? Tulisan, menulis, ya, bukan tulisan, menulis, ya, hubungannya dengan hafalan. Karena ketika seseorang menulis, maka ada berkali-kali tikrarnya, pengulangan informasi itu, ya, disimpan berkali-kali. Pertama dia mendengarkan, ya. Dia tidak mungkin bisa menuangkan sebelum apa? Menyimpan informasi itu. Pas mendengar, ya, kemudian apa? Disimpan. Nah, ketika tidak dituangkan, dikeluarkan simpanannya, ya. Nah, pas dia nyatat pun, pas dia nulis pun, itu sambil mengingat, ya. Habis ditulis, dibaca lagi. Ini juga mengulang. Maka berapa banyak orang-orang yang mudah hafal ketika dia menulis. Ya, kalau kita dapati mungkin diri kita atau anak kita susah menghafal dengan membaca, ya coba bantu dengan menulis. Ya, karena menulis itu berarti menyimpan berulang-ulang, ya, informasi yang masuk, ya, baik dari pendengarannya atau dari kedua matanya. Ya, nah, dia baca kemudian nulis. Walaupun nulisnya nyalin saja, dan itu dilakukan para ulama. Bayangkan, tadi saya sampaikan Ibnu Al-Jauzi membaca buku 20 ribu jilid. Bagaimana mendapatkannya coba? Dulu belum ada itu mesin fotokopi, ya, belum ada, ya, belum ada, apalagi file belum ada, ya. Orang kalau pengen punya buku sendiri, ya nyalin sendiri, ya, disalin. Bayangkan tuh, nyalin ada yang menulis nyalin itu sampai 22 jilid satu bukunya, ya. Itu disalin semua, ya. Kalau mau pengen punya buku sendiri dulu gitu, ya. Makanya ya cobalah kita sering nyalin, ya. Kalau mau belajar sebelum dihafal ditulis dulu. Itu nanti insya Allah sangat mudah sekali, ya. Maka di Afrika, ya, di daerah-daerah di mana banyak penghafal Quran itu, cara menghafalnya, setiap santri itu punya papan sendiri, ya. Yang dihafal itu tulisan dia sendiri, ya. Karena dengan nulis itu maka dia akan ingat betul letaknya, posisinya, ya. Apa yang dia baca itu pernah dia tulis begini. Itu sangat lekat, ya. Makanya kita kalau ingin pinter, kalau anak kita pengen pinter juga, ya, kenalkan mereka dengan tulisan dan bagaimana mereka mencintai tulisan, ya. Maka buku menyalin, buku meneruskan tulisan itu baik, ya. Begitupun dengan menulis dalam kaitannya bagaimana kita menyebarkan ilmu nantinya, ya. Itu juga sesuatu yang sangat penting, ya. Dengan kebiasaan nulis itu seseorang akan meningkat kecerdasannya. Dulu ada seorang yang meskipun tulisan jelek, ya. Ini saya baca di bukunya Ibnu Al-Jauzi, ya. Kitab Al-Adqiya, ya, tentang orang-orang yang cerdas. Tapi di situ disebutkan tentang, ya, sisi-sisi humornya, ya. Ada orang temannya Abu Bakar Al-Khattab. Al-Khattab itu ahli khat, ya, ahli yang tulisannya bagus, ya. Dia menceritakan tentang temannya yang dia itu pintar sekali, cerdas sekali. Tapi, ya, tulisannya jelek, ya. Ya kadang-kadang ada orang pintar tapi tulisannya jelek, itu ada, ya. Ya. Atau yang sebenarnya tulisannya bagus tapi dijelek-jelekin, ya.
Ben kayak tulisannya dokter jari ini, ya. Nah, tapi dia tulisannya jelek. Sehingga sering jadi perbincangan teman-temannya. Wah, orang ini pintar tapi sayangnya kok tulisannya elek gitu loh, ya. Tapi dia enggak mau digituin, enggak mau, ya. Sampai dia mengatakan pada teman-temannya, akan saya buktikan pada teman-teman sekalian bahwa tulisan saya tidak jelek-jelek amat. Masih ada orang yang tulisannya lebih jelek daripada tulisan saya. Bagaimana dia membuktikan? Dia pergi ke toko buku, ya, membeli buku. Dia bilang sama penjual bukunya, ya, Pak, saya mau beli buku apa? Buku yang tulisannya paling jelek, ya. Enggak urusan judulnya apa. Pokoknya yang apa? Tulisannya khotnya paling jelek. Akhirnya dipilih-pilih, gimana kalau ini? Dibuka sak gerimbangan, wah ya elek banget ini, ya. Ya tak beli Pak ini. Ya, tulisannya elek banget, ya. Sekedar untuk memberikan bukti kepada teman-temannya bahwa ada tulisan yang lebih jelek dari tulisan dia dan laku di toko. Paling ora ya sing tuku dheweke dhewe, ya. Nah, dia katakan, ini, lihat, ada buku di toko, tulisannya kayak gini, laku juga di toko, ya. Walaupun dia sendiri yang beli, ya. Nah, ketika itu dibuka sama teman-temannya, wah tulisannya, wah ya kok ada tulisan kayak gitu ya. Ngono kayak, iso gawe buku tulisannya elek kayak ngono dia. Nah, sampai orang penasaran, siapa sih yang nulis? Dibuka, ternyata nama dia tadi, ya. Nama orang yang beli tadi, loh ini kok namamu? Oh iya ternyata buku saya ini, ya. Ini tulisan saya ketika masih jelek, ya. Sekarang ya masih jelek juga, ya. Ternyata tulisan dia sendiri. Jadi yang lebih buruk dari tulisan dia adalah tulisan dia sendiri sebelumnya, ya. Nah, tapi pinter dia. Maka sekali lagi tradisi menulis ini, ya, sesuatu yang nyaris hilang sekarang ini, ya. Sampai juga lihat postingan saya di Facebook hari kemarin, ya. Hari salah pamit, ya. Hari salah pamit sampai edisi 244, ya. Yang mudah-mudahan nanti jadi karya-karya yang lain, tetap pokoknya nulis harus tetap, ya. Hari salah mungkin bisa berhenti tapi nulis tetap harus, ya. Nyari orang-orang yang mau nulis itu ternyata juga tidak mudah, ya. Sekarang ini tidak mudah mencari orang yang mau nulis, ya. Tentu dengan tulisan-tulisan yang, ya, kalau sekarang guyon banyak, status banyak, ya, tapi yang layak untuk disebarkan, ya, layak sebagai sarana dakwah itu yang tertarik di situ tuh jarang, ya. Maka jangan sampai kita kehilangan generasi, ya. Nah, saatnya Anda ini yang hadir ini semuanya, ya, bagaimana mendidik anak-anaknya, ya, mereka bagaimana bisa berdakwah dengan tulisan, ya. Karena dakwah dengan tulisan itu bisa langgeng ternyata. Seperti kita dapati sekarang ini, bagaimana kita mengenal Imam Nawawi. Kita belajar dengan Imam Nawawi dari buku-buku beliau, ya, yang sampai sekarang masih lestari, ya, buku hadis arba'in, ya, yang jutaan, mungkin ratusan juta, ya. Hari ini aja yang hafal hadis arba'in itu ratusan juta. Nah, masalahnya kita masuk enggak di ratusan juta itu, ya. Hadis kitab Riyadhus Shalihin banyak, ya, tersebar bestseller di seluruh dunia kaum muslimin, ya. Insyaallah kita juga semua sudah punya yang di masing-masing rumah kita ada, ya, kecuali yang Masya Allah kalau nggak ada kitab Riyadhus Shalihin kata Syekh Sadahan, ya. Nah, ini tentang masalah menulis sebagai tambahan dari apa yang kita sampaikan kemarin, sebagai saran untuk menghilangkan kebodohan. Baik, ini yang bisa sampaikan karena sudah jam 7:10, mohon maaf, ini tidak ada tanya jawab dulu, ya. Waktu saya habiskan ini, karena saya ada acara setelah ini di Darussyahadah. Gitu, ya, nggak usah ada tanya jawab dulu, ya. Atau kalau ada, langsung cung, udah ada, ya sudah, ya. Baik, saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.